Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasmin Tuloli dengan NIM 21105-2009. Saya mahasiswa semester 4, prodi saya Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya kuliah di IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan membuat tugas video dengan mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu. Saya sebut nama Ibu Dr. Lian G. Otaya, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggolongan data distribusi frekuensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyusunan data. Nah, di sini ada dua tabel. Yang pertama, tabel data acak dan tabel data terurut. Di sini yang pertama itu adalah tabel data acak. Data acak itu dia terdiri dari angka yang terkecil sampai dengan yang terbesar, itu tidak terurut. Contoh data acak itu seperti 81, 91, 83, 75, 57, 68, 58, 68, 64, 75, dan lain-lain. Nah, itu contoh dari data yang tidak terurut. Kemudian masuk pada data yang terurut. Data yang terurut itu dia dari angka yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Seperti contoh data yang terurut ada 53, 54, 56, 56, 56, 57, 57, 57, 58. Nah, itu contoh dari data yang terurut. Dia dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar itu dia terurut. Kemudian yang bagian 2 masuk pada rentang atau jangkauan. Di sini terdapat rumus. Rumusnya itu rentang sama dengan X max kurang X min. Rentang sama dengan 91 kurang 53. Rentang sama dengan hasilnya adalah 38. Caranya adalah kita melihat bagaimana rumusnya. Nah, rumusnya itu X max kurang X min. Kemudian rentang yang kedua terdapat 91 kurang 53. 91 itu dia terdapat dari besarnya data yang sudah terurut, dan kurang 53 itu dia terdapat pada kecilnya data yang sudah terurut. Nah, kemudian hasil yang sudah didapatkan 91 kurang 53 itu dia adalah hasilnya 38. Kemudian masuk pada bagian 3 yaitu banyaknya kelas. Di sini kita dapat melihat kembali rumusnya. Rumusnya yaitu kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log 50. Kelas sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,70. Kelas 1 tambah 5,61. Kelas sama dengan 6,6, hasilnya adalah 7. Caranya adalah kita melihat bagaimana rumusnya, yaitu kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, 50 itu dia terdapat dari berapa log N. Nah, log N itu hasilnya adalah 50. Kemudian 1,70 itu dia terdapat dari log 50. Log 50 yaitu 1,69. Jika 1,69 dibulatkan, maka dia hasilnya adalah 1,70. Kemudian 5,61 itu dia terdapat dari 1,70 dikali 3,3, hasilnya 5,61. Selanjutnya 6,61 itu dia terdapat dari 1 tambah 5,61. Hasilnya adalah 6,61. 6,61 itu dibulatkan, maka hasilnya adalah 7. Kemudian masuk pada bagian 4, yaitu interval kelas. Di sini kita dapat melihat kembali rumusnya. Rumus yaitu I adalah interval sama dengan R per K. R adalah rentang, K adalah kelas. I sama dengan 38 per 7. 38 itu dia terdapat dari rentang kelas.
yaitu 38 per 7. 7 itu dia terdapat dari banyaknya kelas, yaitu 7. Kemudian I sama dengan 5,42. 38 bahagi 7 itu dia terdapat 5,42. Hasilnya adalah 5. Karena 5,42 itu sudah tidak bisa dibulatkan, maka hasilnya tetap 5. Selanjutnya masuk pada bagian 5, yaitu frekuensi masing-masing kelas. Di sini ada tabel. Yang pertama hasil ujian tengah semester, yang kedua frekuensi. 53 kurang 57 itu dia terdapat dari 53 adalah angka yang terendah, dan 57 itu kita menghitung sesuai dengan interval kelas. Karena interval kelas adalah 5, maka kita mulai menghitung dari 53 sampai 5. Seperti contoh 53, 54, 55, 56, 57. Selanjutnya 57, kemudian yang di bagian bawah adalah 58. Kita menghitung kembali sampai dengan 5. Seperti 58, 59, 60, 61, 62. Maka dia adalah 58 kurang 62. Seterusnya dibuat seperti itu. Dan untuk mengetahui berapa frekuensinya, itu kita menghitung dari data terurut. Misalnya 53 itu kita menghitung dari banyaknya data yang muncul. Seperti data terurut yaitu 53, 54, 56, 56, 56, 57, 57, 57. Maka dia terdapat adalah frekuensi 8. Seterusnya dibuat seperti itu. Kemudian masuk pada bagian 6, yaitu tabel distribusi frekuensi. Di tabel ini terdapat 5 kolom. Kolom yang pertama yaitu interval frekuensi. Di situ kita mengambil dari hasil ujian tengah semester, yaitu 53 kurang 57, 58 kurang 62, 63 kurang 67, dan seterusnya. Kemudian kolom yang kedua yaitu frekuensi. Di situ kita juga mengambil dari kolom frekuensi, yaitu 88, 78, 44, 74. Kemudian kolom yang ketiga yaitu batas nyata. Nah, di sini batas nyata adalah 52,5 kurang 57,5, 57,5 kurang 62,5. Caranya adalah itu terdapat dari interval frekuensi. Nah, interval frekuensi 53, 58, 63 sampai seterusnya di bagian bawah itu dikurangi dengan 0,5. Sedangkan yang di bagian kanan 57, 62, 67, 72 itu ditambah dengan 0,5. Seperti 53 dikurang 0,5 maka hasilnya 52,5, dan 57 ditambah dengan 0,5 maka hasilnya 57,5, dan 58 dikurang 0,5 maka hasilnya 57,5, dan 62 ditambah dengan 0,5 maka hasilnya adalah 62,5. Seterusnya dibuat seperti itu. Kemudian masuk pada kolom yang keempat, yaitu nilai tengah. Nilai tengah adalah 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Nilai tengah itu terdapat dari batas nyata, yaitu 52,5 tambah 57,5, dan hasilnya dikurangi 2. Maka hasilnya nilai tengah yaitu 55. Kemudian yang kedua nilai tengah yaitu 60. Seperti yang pertama yaitu 57,5 tambah 62,5. Hasilnya dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 60. Seterusnya dibuat seperti itu. Kemudian masuk pada bagian 7 yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Di sini tabel tersebut terdapat 8 kolom. Yang pertama
interval frekuensi. Dari kolom yang pertama sampai dengan nilai tengah kolom keempat itu diambil dari bagian 6, yaitu tabel distribusi frekuensi. Kemudian kolom yang kelima yaitu relatif. Hasil dari relatif itu dihitung dari kolom kedua yaitu frekuensi. Dihitung dari bagian bawah, seperti 4 kali 100 sama dengan 400. 400 bahagi 50 hasilnya 8,00. Kemudian yang kedua, 7 kali 100 adalah 700. 700 bahagi 50 hasilnya 14,00. Seterusnya dibikin seperti itu. Kemudian masuk pada kolom ke-6 yaitu frekuensi kumulatif bawah. Hasil dari frekuensi kumulatif bawah itu dihasilkan dari kolom kedua yaitu frekuensi. Akhiran dari frekuensi yaitu 4, maka ditulis di frekuensi kumulatif bawah adalah 4. Kemudian 4 tambah 7 sama dengan 11. 11 tambah 4 sama dengan 15. 15 tambah 4 sama dengan 19. Seterusnya dibuat seperti itu. Kemudian frekuensi kumulatif atas. Di situ sama halnya sama dengan penjelasan yang tadi. Hasilnya terdapat dari frekuensi kolom kedua. 8 ditulis pada frekuensi kumulatif atas. 8 tambah 8 hasilnya adalah 16. 16 tambah 7 hasilnya 23. 23 tambah 8 hasilnya 31. Dan seterusnya dibuat seperti itu. Kemudian masuk pada bagian 8 yaitu grafik poligon. Grafik poligon ini yang di bagian sebelah kiri terdapat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu saya ambil dari frekuensi yaitu 88, 78, 44, 74. Kemudian yang bagian bawah itu saya ambil dari nilai tengah yaitu 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian masuk pada bagian yang terakhir yaitu grafik histogram. Di sini terlihat gambar. Yang di bagian kiri itu saya ambil dari nilai frekuensi. Dan yang bagian bawah itu saya ambil dari batas nyata. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.